Zaman flash disk masih rame dipakai orang, dia dijadikan sarana untuk membackup data. Udah di backup belum ke flash disk? Padahal begitu masuk ke flash disk, kena virus, bubar. Dan lebih parah lagi, begitu flash disknya dicolokin ke PC, data di PC-nya ikutan bubar juga, bre. Dunia digital sekarang ini sudah menjadi bukan bagian lagi ya, sudah menyatu dengan kehidupan kita. Jadi semuanya udah digital. Kita ngirim pesan udah digital, ngirim foto udah digital. Pokoknya semuanya udah jadi barang biasa. Kalau orang boleh bilang we take it for granted, bahwa kita udah terbiasa melihatnya sampai akhirnya kita anggap menjadi sesuatu yang nggak penting. Bikin tugas di PC, save, selesai. Foto pakai HP, udah selesai gitu ya. Nggak ada pikiran untuk membackup karena sebagian orang merasa bahwa data itu akan ada selamanya di sana. Dari yang saya perhatiin, orang-orang yang paham bahwa data di hard disk dan SSD itu bisa hilang kapanpun, bahwa storage-nya bisa rusak kapan aja, ya hanya orang-orang yang hobi ngerakit PC. Cuma sayangnya, walaupun kita sudah tahu, ternyata budaya backup belum juga jadi kebiasaan kita, bre. Yang sering saya lihat orang ngeributin itu masalah garansi. Beli hard disk, beli SSD, cari yang garansinya jelas. Iya sih, itu penting karena kalau rusak kita dapat ganti gitu kan. Tapi banyak sekali yang tidak membicarakan tentang datanya. Hard disknya bisa dapat ganti baru, tapi datanya belum tentu bisa kembali. Dan nggak kehitung jumlahnya orang-orang yang bikin posting gimana cara balikin data. Kenapa baru bingung setelah kejadian hilang? Nah, dari sini kita sudah harus mulai berpikir bahwa backup itu adalah satu hal yang penting. Tapi gimana caranya backup? Apakah cukup dengan kita copy ke hard disk yang lain atau gimana? Jangan sampai kebiasaan backup orang zaman dulu ke bawah sekarang. Kayak tadi di awal saya ceritain, di backup ke flash disk ternyata kena virus, datanya nggak bisa dibuka. Habis itu dicolokin ke PC dan PC-nya langsung kena virus juga. Dan yang pernah terjadi di kantornya teman saya waktu itu, begitu dicolokin ke PC, PC-nya kena virus dan ternyata PC ini connect ke PC lain di satu jaringan. Dan nggak pakai lama, semua PC di satu kantor kecil itu langsung kena virus dan datanya nggak bisa dibuka semua. Dan karena kantornya kecil, mereka nggak punya dedicated orang IT yang paham tentang itu, ya akhirnya datanya bubar semua, bre. Nggak bisa dibuka dan nggak bisa di-recover lagi. Jadi pelajarannya di sini adalah sembarangan melakukan backup data bukannya jadi aman, tapi malah bisa merusak data yang lain. Nah, sekarang kita bahas gimana cara membackup data yang benar. Iya, sebenarnya nggak ada benar atau salah, tapi yang lebih aman gitu ya. Dimana untuk bisa melakukan hal ini, tentu saja kita akan butuh budget yang lebih. Bahkan kita punya satu hard disk, beli satu lagi untuk backup, ini udah budgetnya 2 kali lipat. Dan ini pun belum aman. Ada golden rule dalam melakukan backup data yang disebut 3-2-1. 3 copy data, 2 sistem storage yang berbeda, dan 1 offsite backup. 3 copy data di tempat yang berbeda. Maksudnya untuk satu data original, kalau memang penting banget, kita perlu punya 3 copy data tersebut. 3 copy ini harus di 3 storage drive yang berbeda dan di tempat yang berbeda pula. Jadi bukan kamu copy 3 kali di folder yang berbeda ya. Nah, 3 copy ini nggak boleh di satu PC. Bahkan kalau bisa nggak boleh di satu jaringan. Kenapa? Karena tadi kalau di satu PC begitu kena virus bisa bubar semuanya. Dan di satu jaringan seperti kasus yang barusan saya ceritain juga nggak bisa 100% melindungi data kita dari serangan malware dan virus. Berikutnya, 2 sistem storage yang berbeda ini dikombinasi. Bisa mungkin hard disk eksternal dengan hard disk internal, atau mungkin hard disk dengan cloud storage dan sejenisnya. Yang penting ada 2 sistem yang berbeda. Cuma kalau cloud storage ini mungkin bukan untuk semua orang kali ya. Soalnya untuk perusahaan yang datanya penting banget, sensitif gitu ya, itu nggak boleh pakai cloud storage karena cloud storage itu bukan disimpan di awan, disimpan di PC-nya orang, bre. Jadi ya data-data yang memang pribadi banget jangan sampai keluar dari sistem kita. Terus misalkan kita udah backup di hard disk nih, tapi datanya gede banget, jadi proses backupnya lama. Ya pertimbangan juga untuk sistem satunya menggunakan SSD biar proses backupnya bisa jadi jauh lebih cepat. Yang penting ingat, 2 sistem yang berbeda biar kalau yang satunya fail, yang satunya masih ada. Terakhir, 1 offsite copy. Offsite ini bukan offset di sepak bola ya. Offset ini di situs yang berbeda, di tempat yang berbeda. Jadi kalau kita punya kantor di sini, backup di sini udah ada, kita harus punya satu lagi di luar kantor. Lokasinya harus berbeda. Hal ini untuk jaga-jaga kalau terjadi bencana yang menghancurkan kantornya. Mungkin ada kebakaran, gempa bumi yang sampai bangunannya hancur semua, atau mungkin dirampok semua PC-nya, digondol orang gitu ya. Kita masih punya backup di tempat yang lain. Dan tentu saja ini bukan untuk semua orang. Jadi kalau untuk user rumahan, ya nggak mungkin lah kita beli rumah lagi hanya untuk membackup PC. Atau mungkin bisa juga
kita bikin kayak di film-film, Bre. Sewa tempat penyimpanan di bank yang pakai kunci gitu ya, kunci 2 gitu. Jadi kita masuk ke bank, nyewa tempat untuk nyimpan hard disk dan SSD. Asik kali ya. Nah, ini tadi kita baru bicara berapa banyak kopi yang perlu kita punya dan kira-kira berapa banyak duit yang harus kita keluarkan. Tantangan selanjutnya adalah gimana cara backupnya. Soalnya nggak bisa kamu bayangin bahwa data yang perlu di backup cuma beberapa puluh gigabyte. Bahkan kantor kecil saya di sini aja data yang harus di backup udah puluhan terabyte, Bre. Jadi untuk data sebesar itu dan kantor yang sekecil ini, backup pakai SSD udah bener-bener di luar pembicaraan lah ya, karena budgetnya jadi jauh banget, gede banget. Jadi ya udah mau nggak mau pakai hard disk, dan ini pun prosesnya juga lama banget. Tahu sendiri hard disk transfer rate-nya lemot banget, Bre. Dan backup ini juga nggak bisa dilakukan cuma sekali. Jadi misalkan usaha kamu lancar dan tiap hari kamu menghasilkan data baru 100 GB, maka idealnya setiap hari nyicil ngopi 100 GB. Dan tadi ngopinya bukan cuma sekali, berkali-kali coy. Dan bukan hanya sembarangan ngopi. Sistem penamaan untuk backup ini juga sangat penting. Kalau kamu bikin foldernya semau kamu sendiri, udah jadi semua backupnya. Tapi begitu mau nyari, gimana caranya kalau sistem penamaannya amburadul? Bagaimana mekanisme membackup yang efektif? Gimana sistem penamaan yang bagus? Sebenarnya ada banyak banget caranya, cuma sayangnya nggak bisa dibahas di satu video ini. Bikin copy manual bisa, mau bikin sistem RAID yang sekali copy langsung masuk ke 2 atau lebih storage juga bisa. Atau mau bikin clone, copy ke satu tempat sampai full, habis itu di clone ke 2 atau lebih storage yang berbeda, bisa juga. Mau pakai program synchronize otomatis juga bisa. Ada lagi model backup OS, pakai disk image, atau pakai model versi macam Time Machine-nya Mac OS, itu juga bisa. Pakai PC doang atau pakai sistem NAS juga boleh. Ada banyak banget caranya. Belum lagi bicara tentang softwarenya. Untuk nge-clone aja ada banyak banget pilihannya. Jadi iya, masalah backup ini luar biasa lah ya, dan nggak mungkin habis di satu video ini. Jadi untuk sekarang ini kita fokus aja pada golden rule 3, 2, 1. Semoga bermanfaat.